Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiana Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pasar tradisional dan pasar modern. Untuk mengetahui lebih dalam dari materi tersebut, mari kita simak video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan definisi pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar tradisional dan pasar modern. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pasar tradisional dan pasar modern seperti lokasi, harga, dan interaksi langsung dengan penjual. Yang terakhir, siswa dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih antara pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Apa sih yang dimaksud dengan pasar tradisional dan pasar modern? Nah, untuk mengetahui pengertian dari pasar tradisional dan pasar modern, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pasar. Jadi, pasar tersebut memiliki pengertian tersendiri. Pengertian pasar. Menurut Ehrenberg dan Smith, pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk bertransaksi barang atau jasa, di mana tingkat harga akan muncul sebagai hasil dari pertukaran tersebut. Secara singkat, pasar adalah tempat atau mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Pengertian pasar tradisional. Menurut Wicaksono pada tahun 2011, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Selain itu, bangunan biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor. Karena itu, barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern. Maka, barang yang dijual dan kualitasnya relatif sama dengan pasar modern. Sekarang, kita masuk ke ciri-ciri dari pasar tradisional. Nah, yang pertama, terdapat sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu, barang-barang yang dijual beragam serta menyatu dengan lokasi yang sama. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang telah tadi kita ketahui sebelumnya. Selain itu, didukung oleh pemerintah setempat atau daerah dan berfungsi sebagai wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok. Kelebihan dari pasar tradisional. Yang pertama, terdapat keberagaman produk. Pasar tradisional menawarkan berbagai macam produk yang sulit ditemukan di tempat lain, mulai dari bahan makanan yang segar, selain itu rempah-rempah atau kerajinan tangan yang memang susah ditemukan di tempat yang lain. Yang kedua, harga jauh lebih terjangkau. Salah satu daya tarik utama pasar tradisional adalah harga yang jauh lebih murah dibandingkan supermarket atau perbelanjaan modern lainnya. Yang ketiga, tempat di mana interaksi sosial yang hangat. Jadi di pasar tradisional tidak hanya pertemuan antara penjual dan pemberi, tapi tempat di mana saling berinteraksi di dalamnya. Yang keempat, terdapat dukungan terhadap usaha kecil. Pasar tradisional memberikan peluang bagi usaha-usaha kecil dari pedagang lokal untuk bisa berkembang usahanya. Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar tradisional. Yang pertama, terdapat kurangnya kebersihan dan sanitasi. Kurangnya kebersihan dan sanitasi ini adalah salah satu masalah utama yang sering dihadapi pasar tradisional, yaitu kebersihan dan sanitasi yang kurang memadai, seperti pengelolaan sampah dan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Yang kedua, infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur yang terbatas, pasar tradisional sering memiliki infrastruktur yang kurang baik dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern, seperti keterbatasan lahan parkir dan kondisi bangunan pasar yang kurang terawat dan fasilitas yang minim. Terdapat juga persaingan dengan pasar modern. Persaingan pasar modern ini
Pasar tradisional menghadapi persaingan ketat dari supermarket dan pusat perbelanjaan modern karena supermarket memiliki pilihan yang lebih lengkap dan kenyamanan saat belanja. Dan yang terlahir, keterbatasan modal dan akses teknologi. Banyak pedagang pasar tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan akses teknologi, sehingga membuat pedagang sulit untuk memperluas usaha dan kurangnya akses ke teknologi modern, menghambat kemampuan pedagang untuk mengadopsi metode pemasaran atau penjualan yang lebih efisien. Pasar modern. Menurut Kotler pada 2001, pasar modern adalah pasar yang tidak melibatkan transaksi penjual dan pembeli secara langsung karena harga produknya sudah tercantum secara pasti. Kehadiran pasar modern adalah konsekuensi dari gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang. Berbagai fasilitas yang nyaman dan harga terjangkau ditawarkan di pasar modern adalah salah satu daya tariknya bagi masyarakat. Baik, ciri-ciri dari pasar modern. Yang pertama, tata ruang yang nyaman. Dibandingkan dengan pasar tradisional, jenis pasar ini memiliki tata ruang yang lebih teratur dan lebih rapi. Yang kedua, lengkap, berkualitas, dan efisien. Pasar modern menjual berbagai kebutuhan masyarakat secara lengkap dan berkualitas, mulai dari sandang, pangan, serta papan yang dapat diperoleh di satu tempat. Terdapat pembeli menemukan kebutuhannya sendiri. Pasar modern adalah pasar yang membebaskan pembeli untuk memilih barang-barangnya secara sendiri. Nah, yang terakhir, menerapkan industrialisasi jasa, bukan hanya menjual belikan kebutuhan masyarakat, tetapi pasar modern juga menerapkan sistem industrialisasi jasa. Kelebihan dari pasar modern. Yang pertama, bersih dan nyaman. Suasana bersih dan nyaman di pasar modern ini adalah nilai tambah utama karena sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan saat berbelanja. Yang kedua, produk berkualitas. Hampir seluruh produk yang ditawarkan pada pasar modern sudah melalui berbagai uji standar kualitas yang tertentu. Yang ketiga, penyedia lapangan pekerjaan. Pasar modern umumnya memiliki ukuran yang luas sehingga jumlah kebutuhan pegawainya pun banyak. Yang keempat, peningkatan PDB, produk domestik bruto, adalah nilai total di mana jumlah produksi barang atau jasa di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kekurangan dari pasar modern yang pertama yaitu adalah kesenjangan ekonomi. Banyaknya konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern ini tentu saja menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, mengurangi devisa negara. Potensi sumber daya di pasar lokal yang cenderung besar membuat pengusaha asing turut memasuki perdagangan di Indonesia. Yang ketiga, eksploitasi pemasok. Kelemahan lainnya dari pasar modern adalah terjadinya eksploitasi terhadap pihak pemasok. Biasanya, jumlah pasar modern di suatu wilayah sangat sedikit, namun pemasok yang dibutuhkan di dalamnya sangat banyak. Nah, yang terakhir, setelah kita membahas materi dari awal sampai akhir tadi, terdapat sebuah kesimpulan, yaitu pasar tradisional dan pasar modern sama-sama memiliki perbedaan yang signifikan. Pasar tradisional memiliki struktur sederhana dan menjual produk lokal dan segar dengan interaksi yang santai dan harga yang dapat dinegosiasi. Pembayaran di pasar tradisional biasanya dilakukan secara tunai, sedangkan pasar modern memiliki fasilitas yang lengkap dan menjual produk yang variatif dan branded dengan interaksi yang lebih formal dan harga yang sudah ditentukan. Pasar modern juga menawarkan berbagai metode pembayaran sehingga lebih fleksibel dan nyaman bagi konsumen. Dengan demikian, pasar tradisional dan pasar modern memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Berikut tadi adalah pembahasan dari pasar modern dan pasar tradisional. Semoga dengan menonton video kali ini dari awal sampai akhir mengenai pengertian, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan sampai kesimpulan dapat memberikan
kemanfaatan video ini bagi kita semua. Saya Yusiana Agustin, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.